Kami memohon belas kasihan-Mu Tuhan, agar Roh Kudus-Mu, Roh yang hidup itu, Roh yang berkuasa membangkitkan setiap kami, Roh yang berkuasa untuk menyegarkan kembali jiwa kami, sungguh-sungguh menyentuh hati setiap kami lagi dan lagi. Karena kami orang-orang yang mudah terombang-ambing dan terpengaruh oleh situasi dari dunia kami ya Tuhan. Tapi kiranya Roh Kudus-Mu menanamkan firman yang kekal, yang sudah ada dari ribuan tahun lalu, firman yang merupakan isi hati Tuhan, firman yang tidak lekang oleh waktu dan oleh zaman. Dan kiranya Roh Kudus-Mu menguatkan iman setiap kami untuk kami bisa mengaplikasikan firman Tuhan tersebut di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkatilah Tuhan agar firman Tuhan hari ini sungguh-sungguh kembali menyegarkan hati kami lagi, dan kiranya kami bisa pulang dengan membawa satu berita firman untuk kami punya hidup yang semakin lama semakin diubahkan, semakin mencintai Tuhan, semakin mengenal siapa Tuhan yang kami sembah. Kami mohon pimpinan-Mu dan kami mohon Tuhan menguatkan iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Mari kita membuka kitab Wahyu, kita melanjutkan eksposisi dari kitab Wahyu. Kita membuka dari Wahyu pasal 3 ayat 1 sampai 6. Mari kita melanjutkan perenungan kita dari kitab Wahyu. Kita masuk ke dalam kota kelima dari perenungan kita, surat kepada jemaat di Sardis. Kita masuk di dalam Wahyu 3 ayat 1 sampai 6. Mari kita membaca bergantian, yang laki-laki bisa membaca ayat yang ganjil, yang perempuan bisa membaca ayat yang genap. Kita bergantian Wahyu 3 ayat 1 sampai 6. Yang laki-laki bersama saya ayat 1 kepada jemaat di Sardis. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah, karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Bersama-sama ayat 6. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ya, kita bersyukur karena di dalam kesempatan ini kita bisa melanjutkan perenungan dari satu kota ke kota lain. Kita melihat sudah, ini kalau saya tidak salah, eksposisi ke-7 dari kitab Wahyu. Bapak Ibu bisa melihat episode sebelumnya jika ingin mengetahui perenungan dari kota-kota yang lain. Tapi saya dalam beberapa waktu terakhir ini dengan banyaknya realita faktor peperangan antara US, Israel, Iran, dan kota-kota lainnya yang juga akan kalau melihat di dalam berita-berita sepertinya akan semakin banyak negara yang terlibat dalam konflik ini. Di dalam perenungan ini berbagai tempat, berbagai gereja punya banyak keresahan. Waktu kami ke Donomulyo, kami ke Batu, kami menemukan gereja-gereja setempat merasa sangat bergumul dengan kalau kita mau mengadakan KKR, kita mau mengadakan kebangunan rohani. Oh, mereka sangat-sangat setuju dan mendukung adanya kebangunan rohani. Tapi begitu kita bilang, tapi kegiatannya outdoor. Langsung semuanya mulai banyak yang bertanya-tanya, mempertanyakan, mengkritisi, mundur, dan bahkan menolak. Ada beberapa yang seperti itu. Kenapa? Karena mereka menyadari adanya sebuah ketegangan dan ketakutan ketika sudah bicara tentang isu agama. Terutama di tengah-tengah keadaan perang yang hari ini semakin memanas. Ada juga mungkin beberapa jemaat yang merasa wah, kitab Wahyu ini cocok sekali di tengah-tengah keadaan ini. Apakah benar ini menjadi keadaan yang gambarannya semakin mendekati akhir zaman? Wah, orang mulai melihat
dalam bagian-bagian firman Tuhan dikatakan bangsa akan bangkit melawan bangsa dan lain sebagainya gitu ya. Tanda-tanda akhir zaman kita melihat ada salah satu tandanya peperangan. Kita melihat tandanya kerusakan ekonomi, kerusakan politik dan lain sebagainya. Kemerosotan zaman dari waktu ke waktu semakin banyak terjadi dan seperti yang kitab suci pernah katakan, orang mulai semakin khawatir apalagi karena perang dan berbagai faktor lain. Apakah ini tanda-tanda zaman yang Tuhan mau nyatakan dan berarti semakin dekat akhir zaman itu akan terjadi. Tapi kembali seperti yang saya sudah pernah sampaikan dalam perenungan sebelumnya, kitab Wahyu ini perlu kita lihat sebagai kitab yang bersuara kepada setiap zaman. Kitab Wahyu ini pernah dibaca oleh orang Kristen 2000 tahun yang lalu, jemaat mula-mula. Bahkan dari 2000 tahun lalu, abad demi abad kitab Wahyu ini ditulis, direnungkan, dibaca lagi dan lagi. Dan kita mendapati peperangan apakah baru terjadi abad 21? Tentu tidak. Kita melihat lebih banyak perang di abad-abad sebelumnya. Pergoncangan politik apakah baru terjadi di abad 21? Oh tentu tidak. Dari abad awal-awal pun politik sudah tidak karuan dan berbagai macam kekacauan terjadi. Zaman kita adalah zaman yang terus-menerus menyuarakan berita perang, perpecahan, politik, bahkan kemerosotan zaman terus terjadi. Tapi kitab Wahyu ini adalah kitab yang terus-menerus akan bersuara dan kita hari ini melihat kitab Wahyu ini, kembali saya ulang lagi, di dalam bagian awal kita melihat ada 7 jemaat. Ada 7 kota yang dicantumkan di dalam kitab Wahyu. Dari Wahyu pasal 2, surat kepada jemaat di Efesus, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia. Ini adalah sebuah daerah yang bernama Asia Kecil, yang kita mungkin hari ini melihatnya sudah menjadi bagian dari negara Turki dan sekitarnya. Tapi kota-kota ini satu sisi pernah ada secara historis, tetapi sengaja kitab Wahyu ini menuliskan 7 jemaat sebagai apa? Sebagai simbol. 7 itu simbol kelengkapan, kesempurnaan untuk menyatakan ini adalah pesan dari Tuhan kepada seluruh gereja secara total. 7 jemaat, 7 gereja. Itu artinya Tuhan mau menyuarakan berita firman kepada setiap gereja di sepanjang zaman dengan simbol angka 7 ini. Nah disinilah kita kemudian melihat setiap gereja punya tantangannya. Setiap gereja punya masalahnya sendiri-sendiri dan di situ berarti kita perlu merenungkan. Ada pesan yang Tuhan mau sampaikan apa kepada gereja kita pada hari ini yang kita bisa pelajari dari kitab Wahyu. Dan hari ini kita masuk di dalam perenungan di tengah-tengah jemaat Sardis. Di tengah-tengah jemaat ini kita nantinya akan melihat ada pergumulan, tetapi kembali ketika Bapak Ibu mengkhawatirkan soal peperangan, tentang pergolakan ekonomi, pergolakan politik, percayalah bahwa itu bukan barang baru di tengah dunia. Tidak ada yang baru di bawah matahari. Tetapi kembali, firman ini akan terus bersuara dan memberikan sebuah penguatan bagi gereja Tuhan. Hari ini kita masuk ke dalam perenungan bagi jemaat di Sardis. Kita kembali merenungkan ini dalam 3 bagian. Yang pertama kita akan melihat bahaya yang dialami jemaat Sardis. Yang kedua kita melihat apa yang Tuhan perintahkan. Dan yang ketiga apa yang menjadi janji Tuhan. Kita masuk dalam perenungan pertama. Jemaat di Sardis ini unik ya Bapak Ibu ya, kalau melihat di dalam cerita jemaat-jemaat sebelumnya, Bapak Ibu akan melihat Tuhan Yesus hadir dengan berbagai gambaran. Tapi seringkali jemaat di Efesus misalnya, Tuhan Yesus memuji mereka. Wahyu 2 ayat 2 mengatakan, aku tahu pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Itu ya, ada pujiannya. Baru setelah itu dikritik. Nanti jemaat di mana? Di Smyrna dikatakan, aku tahu kesusahanmu, kemiskinanmu, tapi engkau kaya dan lain sebagainya. Nanti jemaat di tempat lain lagi, ada gambaran lagi diberikan pujian dulu, baru diberikan kritikan. Tuhan mengenal jemaatnya. Tuhan mengenal setiap kita. Tapi di dalam jemaat Sardis ini menariknya, dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Tapi langsung ada sebuah celaan. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bapak Ibu, pesan kepada jemaat di Sardis ini pesan yang paling keras daripada jemaat yang lainnya. Masalah utama mereka bukan karena mereka disiksa, bukan karena mereka menghadapi musuh atau diserang ajaran sesat.
Mereka masalahnya kenapa? Karena mereka terlalu nyaman. Karena mereka hidup di kota yang makmur dan merasa aman-aman saja, dan tanpa sadar mereka menjadi orang-orang yang tidak waspada. Itu yang terjadi dalam jemaat di Sardis. Nah, inilah yang pertama yang kita renungkan. Maka pertama kita merenungkan bahwa gereja selalu menghadapi bahaya mentalitas puas diri. Ini yang pertama. Gereja Tuhan akan selalu menghadapi bahaya mentalitas puas diri. Kenapa kenyamanan ini berbahaya, Bapak Ibu? Karena ketika kita merasa tidak ada gangguan, jemaat mulai berpuas diri, mereka mulai membanggakan reputasi atau nama mereka di masa lalu. Bagi orang-orang lain di kota Sardis ini, gereja di Sardis ini mungkin terlihat, oh ini gereja yang hebat, gereja yang aktif, gereja yang sukses. Tapi bagi Tuhan Yesus tidak seperti itu. Karena dikatakan engkau di ayat 1 tadi, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Nah, Bapak Ibu, di sini saya sedikit menggambarkan kota Sardis itu. Kota Sardis adalah kota yang indah sekali karena dia berada di atas bukit. Tapi kota di atas bukit ini, kota yang mau naik ke kota ini, ada lereng sangat curam, dan di situ jadi mereka punya satu benteng kuat. Benteng kuat ini kemudian langsung menghadapi sebuah lereng curam sehingga mereka tahu ini kota yang sangat aman. Kota ini ada di atas sekali, tinggi sekali, tidak mudah dikalahkan, ditumpas oleh musuh. Kota ini sangat settle, sangat aman, sangat tidak mudah digoncangkan. Sehingga mereka ketika bangun benteng, mereka cuma perlu jaga satu jalan yang masuknya, satu jalan masuk yang curam itu. Dan jalan curam ini tentu nggak mudah untuk dilalui sehingga mereka merasa aman sekali. Ini kota yang sangat strategis gitu ya sebagai pusat untuk pengawasan dan lain sebagainya. Dan akhirnya kita melihat kota yang begitu aman ini akhirnya membuat cara hidup di kota ini pun menjadi cara hidup yang sangat tidak waspada. Sardis dulunya itu adalah ibu kota yang kaya dan mereka sombong karena punya benteng gitu di atas tebing tidak tertembus. Tapi akhirnya sejarah mencatat kota ini pernah jatuh 2 kali karena dikatakan di dalam catatan sejarah penjaganya lengah dan tertidur. Di situ akhirnya musuh menyelinap masuk seperti pencuri. Dan selain itu masyarakat mereka juga sangat mengagung-agungkan dewa-dewa di dalam kota itu, dewa Artemis gitu ya, sebagai dewa kemakmuran, keabadian dan lain sebagainya. Kota ini akhirnya jadi kota yang yang penjagaannya lengah. Kenapa? Karena mereka pikir cuma perlu jaga satu tempat sehingga tempat-tempat lain tidak dijaga terlalu ketat. Akhirnya ada prajurit-prajurit musuh yang berhasil mencapai kota itu, nanti kita lihat lebih lanjut. Tetapi kemudian di tengah keadaan seperti ini Tuhan Yesus memberikan peringatan yang sangat keras. Tuhan Yesus memanggil mereka untuk segera bangun dan berjaga-jaga. Ini mengingatkan mereka untuk kembali ke ajaran yang benar, bertobat sebelum semuanya terlambat. Karena kalau mereka akan tetap tertidur dan tidak waspada, Tuhan akan datang menghakimi mereka secara tiba-tiba. Ini gambaran yang diberikan gitu ya. Nah Bapak Ibu, saya masuk lebih dalam sebelum kita merenungkan apa aplikasinya dalam kehidupan kita. Di pesan ini kita melihat ya di surat kepada jemaat di Sardis. Permainan katanya ada kata kuncinya adalah kata nama. Bapak Ibu bisa perhatikan beberapa istilah nama dicantumkan di dalam surat kepada jemaat di Sardis ini. Ayat 1 sebetulnya mengatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Kata dikatakan ini kalau dalam terjemahan Yunaninya menggunakan bisa diterjemahkan engkau dinamai hidup gitu ya. Engkau disebut, engkau dikatakan, engkau dikenal atau dinamai hidup. Ini gereja yang dari luar oleh masyarakat kelihatan, oh ya kelihatannya hidup ya, kelihatannya gerejanya baik-baik aja, berjalan lancar gitu. Setiap minggu rutin ibadah, dikatakan hidup oleh masyarakat padahal engkau mati. Ayat 4 kemudian dikatakan lagi, tapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Nah di sini dikatakan ada beberapa orang. Ini juga pakai kata yang sama, pakai akar kata nama gitu ya. Ada nama-nama orang artinya gitu kalau diterjemahkan harafiah. Jadi ayat 1 pakai kata nama.
Ayat 4 pakai kata nama. Di Sardis ada nama-nama orang yang tidak mencemarkan pakaiannya gitu. Ini kita melihat beberapa terjemahannya gitu karena nggak muncul di bahasa Indonesia. Nah, di yang ayat 5 baru muncul lagi, kepada mereka yang setia, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku. Jadi permainan kata kuncinya adalah di dalam kata nama. Inilah keadaan jemaat di Sardis. Mereka jemaat yang namanya sangat baik di tengah masyarakat. Bahkan mereka mengadopsi cara hidup masyarakat kota tersebut yang merasa, ya ini gereja yang cukup, gereja yang bisa terdengar oke dan semuanya berjalan dengan lancar. Masalah bagi mayoritas orang percaya di kota Sardis ini adalah reputasi mereka di tengah masyarakat sangat baik. Tetapi tidak demikian dengan reputasi kerohanian mereka di mata Tuhan. Sekali lagi saya katakan, sebuah refleksi pertama yang bisa kita renungkan bahwa jemaat di Sardis ini bermasalah bukan karena mereka jahat, tetapi karena mereka merasa sudah cukup baik. Sekali lagi saya katakan, jemaat di Sardis bermasalah bukan karena mereka jahat, tetapi karena mereka merasa dirinya sudah cukup baik. Inilah keadaan yang mungkin juga terjadi dalam berbagai gereja di zaman ini. Banyak gereja dikatakan jahat, oh tentu tidak. Namanya gereja baik-baik saja gitu ya. Berbagai macam gereja di zaman ini tentu bisa menjalankan semua ritual, semua pelayanan, semua program rutin kita dengan lancar dari minggu ke minggu, dari tahun ke tahun. Tetapi seperti jemaat di Sardis, jemaat yang sepertinya dari luar terlihat baik, lancar dan namanya dikenal oke, dikatakan hidup. Tetapi bagi Tuhan, jemaat yang merasa diri sudah cukup baik adalah jemaat yang Tuhan Yesus bilang sebagai jemaat yang mati. Banyak gereja hari ini menjadi gereja yang mungkin sudah tidak tahu mau bergerak ke arah mana. Gereja di zaman abad ke-21 di tengah-tengah tantangan zaman yang ada, berapa banyak gereja yang masih punya visi untuk terus bergerak? Berapa banyak gereja yang hari ini masih punya dorongan untuk maju dan berkembang? Berkembang mungkin ya kita saat ini reduktif sekali dengan mengukur perkembangan gereja dari mana? Oh, dari jumlah jemaat. Oke, itu satu faktor. Tetapi perkembangan gereja juga bisa diukur dari faktor-faktor lain, dari banyak hal. Tentu kita tidak mungkin bisa membuat sebuah patokan, oh gereja berkembang kalau programnya banyak. Tentu nggak bisa gitu juga. Oh gereja berkembang kalau kerohanian orang-orang di dalamnya bertumbuh. Apa parameternya kita nggak bisa ukur. Tetapi kita kembali melihat bahwa gereja punya berbagai cara untuk berkembang. Tapi yang hari ini ditegur oleh Tuhan adalah gereja yang sudah merasa cukup baik adalah gereja yang Tuhan katakan sebagai mati. Gereja hari ini punya dorongan kembali, diingatkan kembali, kita semua diingatkan kembali bahwa Tuhan mau gerejanya bangun dari tidurnya. Ayat 2 dikatakan, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Gereja di Sardis dikatakan bangunlah, kuatkanlah. Kenapa? Karena semua pekerjaanmu tidak ada yang sempurna di hadapan Allah. Kita mungkin bertanya-tanya, masa sih gak ada yang sempurna? Oh, atau mungkin kita langsung pikir, ya tuntutan Tuhan kan terlalu tinggi ya, Tuhan sempurna, sedangkan manusia kan gak sempurna. Bukan, tapi di sini sorotannya bukan itu. Sorotannya adalah gereja seringkali menjadi gereja yang ya sudah berjalan apa adanya. Kita ngomongnya apa adanya, namanya manusia tidak sempurna. Tetapi sebenarnya dalam hati kita tidak ada dorongan untuk mengerjakan sesuatu dengan lebih excellence lagi. Hari ini umat Tuhan hidup di dalam keadaan yang sudah tidak punya visi, seringkali seperti itu. Seringkali tidak tahu bagaimana harus hidup berkembang di hadapan Tuhan. Kita hanya melihat hidup ini baik dan berkembang di hadapan dunia. Dunia memberikan parameter-parameter yang ya kita katakan
cukup baik untuk kita bisa bertahan hidup di tengah dunia. Akhirnya kita menjadi orang-orang yang menjalani survival mode di tengah-tengah dunia yang hostile ini. Tetapi hari ini Tuhan mau mengingatkan bahwa orang-orang yang dikatakan hidup oleh dunia, bagi Tuhan kalau tidak ada perkembangan di dalam kerohanian, di dalam spiritualitas, itu akan menjadi sebuah umat Tuhan yang mati. Kenapa? Karena tidak ada satupun pekerjaanmu yang aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Ini teguran keras. Saya perlu menyampaikannya juga dengan keras karena Yesus sendiri memberikan sebuah peringatan yang besar kepada gereja di Sardis. Berapa banyak umat Tuhan yang hari ini sudah tertidur, hari ini sudah tidak tahu mau bergerak ke arah mana, dan hari ini tidak tahu bagaimana bisa melakukan kehendak daripada Tuhan. Berapa banyak umat Tuhan yang merasa, ya aku sudah cukup baik. Semua merasa sudah cukup dan cukup. Mungkin seperti orang muda yang kaya datang kepada Tuhan Yesus dan mengatakan, Guru, apa yang perlu aku perbuat untuk mendapatkan hidup yang kekal? Dan Tuhan berkata, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, lakukan hukum Taurat. Dia katakan, semua itu sudah kulakukan. Dan Tuhan berkata, masih ada yang belum, jualah semua harta milikmu dan lain sebagainya. Akhirnya orang ini kecewa dan pergi meninggalkan Yesus. Kenapa? Karena dia datang pada Tuhan dengan membawa apa yang dia sudah lakukan. Ini Tuhan sudah cukupkan melakukan semua hukum Taurat. Hukum-hukum Taurat dianggap sebagai job desk yang kita perlu lakukan. Tetapi bagi Tuhan, kehidupan Kristen bukan kehidupan yang hanya menjalankan job desk. Kehidupan Kristen adalah kehidupan yang terus perlu berkembang, dan tanpa kita terus menjadi lebih baik lagi di dalam kehidupan kita, kita akan menjadi umat Tuhan yang Tuhan katakan di sini sebagai umat yang mati. Kenapa? Karena tidak ada satupun pekerjaanmu yang aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itulah Tuhan kemudian mengatakan ayat 2, bangun dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Di sini dikatakan tidurnya gereja sebagai tidur yang sudah sekarat dan hampir mati. Bapak Ibu, sedikit intermezzo gitu ya. Saya waktu berapa tahun lalu masuk ke STT, kemudian di dalam menjalani studi ada sebuah bercandaan yang kami buat sendiri dalam angkatan kami. Waktu itu kami menemukan satu video Pendeta Stephen Tong, video teaser klip tentang kebangunan rohani. Dan di situ Pak Tong berteriak di dalam video itu dengan mengatakan berapa banyak gereja yang tertidur. Lalu setelah membahas banyak hal, kemudian Pak Tong mengatakan bangun, dan di situ Pak Tong mengatakan kenapa harus dibangun? Karena nama Allah dipermainkan, boleh tidak? Tidak boleh. Akhirnya Pak Tong menyuarakan berita kebangunan rohani. Itu klip 2014 kalau saya tidak salah. Tapi di situ kemudian dibuat sebuah itu ya, ini mohon tidak dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian. Ini kemudian teman saya edit video itu, dicuplik-cuplik, akhirnya menjadi sebuah MP3 yang cuma ambil kata bangunnya aja. Akhirnya itu dalam beberapa waktu kami pakai sebagai alarm. Jadi setiap pagi kami mendengar suara Pak Tong yang berteriak bangun. Itu cukup ampuh untuk beberapa waktu awal, dan cukup ampuh juga untuk mengejutkan anak-anak baru yang masuk ke STT dari tahun ke tahun. Terutama ketika mahasiswa Mandarin yang sangat takut sama Pak Tong. Kemudian mereka mendengar suara Pak Tong di pagi hari karena kami sekamar dengan mahasiswa Mandarin. Dan kemudian akhirnya mereka ketakutan, dipikir Pak Tong masuk ke asrama. Tapi itu menjadi sebuah memori yang begitu berkesan bagi kami teman-teman seangkatan gitu ya. Mungkin sekarang anak-anak baru udah gak banyak yang pakai cara gila seperti itu ya. Tolong jangan ditiru. Di dalam keadaan seperti itu kami menyadari bahwa seringkali kita orang-orang yang memang perlu dibangunkan. Dibangunkan khususnya dalam kerohanian. Karena seringkali ketika kita tertidur, kita menjadi orang-orang yang tidak lagi waspada dengan keadaan sekitar.
Akhirnya banyak orang begitu mendengar teriakan bangun, kita baru sadar, oh ya kita sudah terlalu lelap tertidur, terlalu nyaman di dalam keadaan tidur kita. Baik secara harafiah tentu ya kita tahu sendiri, kita alami setiap hari, tetapi juga secara spiritual. Secara spiritual banyak gereja hari ini sudah tidak tahu lagi mau berkembang bagaimana di tengah-tengah dunia yang semakin berubah-ubah. Dunia selalu menawarkan tawaran-tawaran yang dari zaman ke zaman terus berganti. Tantangan gereja 2000 tahun yang lalu berbeda dengan tantangan gereja 1600 tahun lalu mungkin. Berbeda lagi waktu masuk di era medieval, abad pertengahan. Berbeda lagi waktu masuki abad modern. Berbeda lagi waktu memasuki zaman di mana peperangan terus terjadi di dalam era perang dunia 1 dan 2. Dan sekarang kita masuk di abad ke-21, era digital. Tantangan gereja berubah lagi. Tapi pesan yang sama yang Tuhan sampaikan. Banyak gereja dari zaman dulu sampai hari ini sudah tertidur. Banyak gereja dari zaman dulu sudah tidak tahu bagaimana harus hidup di hadapan Tuhan. Banyak gereja hanya memikirkan bagaimana hidup di tengah-tengah dunia. Oh ya, gereja bisa memberikan alternatif solusi-solusi hidup di tengah masyarakat. Di tengah dunia yang mungkin menawarkan ya katakanlah peperangan dan demi peperangan. Oke, gereja menyesuaikan diri dengan dunia. Itu sesuatu yang memang diperlukan. Tetapi kita perlu satu hal yang penting juga, bahwa gereja bukan perlu hidup di tengah dunia saja. Gereja perlu hidup di hadapan Tuhan. Jemaat di Sardis sukses untuk hidup dengan baik di tengah masyarakat mereka. Masyarakat yang nyaman, yang merasa aman dan akhirnya tidak lagi waspada. Tetapi ketika itu masuk ke dalam gereja, gereja akhirnya menjadi gereja yang juga merasa diri sudah cukup baik, sudah cukup nyaman, sudah cukup oke, dan akhirnya tidak lagi melakukan sesuatu yang waspada di tengah-tengah keadaan gereja hari itu. Kita melihat jemaat di Sardis ini tidak menghadapi ajaran-ajaran sesat di tengah-tengahnya. Oke, mereka tidak seperti Efesus gitu ya. Efesus dipuji karena ketekunan mereka mempertahankan doktrin. Kita melihat gereja-gereja lain dipuji karena kesetiaan mereka menderita bagi Tuhan. Jemaat di Sardis tidak menghadapi situasi-situasi seperti itu. Mereka menjadi sebuah gereja yang tantangannya lain lagi. Mereka bukan jahat, tetapi mereka merasa dirinya sudah cukup baik dan akhirnya tidak lagi punya dorongan untuk maju dan bertumbuh semakin mengenal Tuhan. Akhirnya semua pelayanan mungkin bisa dikerjakan. Kita merefleksikan bagian ini. Semua pelayanan bisa lancar. Semua program demi program tahunan, semuanya musik di dalam ibadah. Semuanya dari minggu ke minggu berjalan sesuai job desk, sesuai dengan apa yang sudah disepakati dan katakanlah ya semua rapi gitu ya. Tetapi ya, kita melihat Tuhan akan mengatakan juga kepada jemaat di Sardis maupun gereja di sepanjang zaman. Gereja yang dikatakan hidup, yang hanya menjalankan job desk dan tidak lagi berkembang, hanya akan menjadi gereja yang mati karena tidak satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Ini yang pertama yang kita renungkan. Gereja akan menghadapi bahaya mentalitas puas diri. Ya, puas dengan semua yang saat ini sudah ada. Tetapi akhirnya tidak lagi melihat Tuhan, bagaimana Tuhan mau bekerja di tengah gereja ini, bagaimana Tuhan mau perkembangkan gereja ini lebih dan lebih lagi. Kita mungkin puas dengan keadaan, ya sudah cukup, yang penting jemaat gak turun jemaat gak hilang begitu saja, atau mungkin jemaat datang, ada yang pergi, tapi ada yang datang juga, ya cukuplah segitu-segitu aja. Inilah banyak keadaan gereja hari ini yang merasa diri cukup dan cukup. Tapi Tuhan menantang jemaatnya untuk mengatakan, aku mau engkau sempurna di hadapan Allahku. Sempurna bukan karena kita suci, tetapi sempurna karena kita mau melihat pekerjaan Tuhan yang lebih besar dinyatakan di dalam gereja kita. Ini yang pertama yang kita renungkan. Maka kita masuk ke dalam perenungan kedua. Apa yang Tuhan katakan? Ayat 2 saya bacakan sekali lagi dan ayat 3.
Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati, sebab tidak satupun pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah, karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu mana aku tiba-tiba datang kepadamu. Di sini jemaat di Sardis telah mengantuk secara rohani seperti yang tadi kita sudah dengar. Maka Yesus membunyikan alarmnya dengan memanggil mereka untuk bangun. Panggilan untuk bangun biasa digunakan untuk memanggil orang-orang percaya supaya kembali waspada. Sejarah mencatat bahwa Sardis adalah kota yang jadi korban karena rasa percaya diri yang berlebihan. Kota ini terletak di atas bukit dengan tebing-tebing yang sangat terjal. Secara logika memang mustahil untuk didaki dari sekitarnya. Karena merasa benteng mereka tidak mungkin ditembus, penduduknya jadi angkuh dan lengah. Tapi sejarah memberikan sebuah pelajaran pahit. 2 kali kota ini jatuh. Pertama waktu zaman Persia dan akhirnya di zaman kerajaan Kekaisaran Yunani. Mereka kalah bukan karena temboknya hancur, tapi karena musuh berhasil menemukan sebuah retakan kecil pada dinding batu yang tidak sedang dijaga. Karena mereka merasa, oh ini kota yang aman sekali, benteng kami kuat. Tapi kemudian musuh bisa menemukan ada retakan kecil yang kemudian tempat itulah yang membuat Sardis ini akhirnya jatuh. Kejatuhan Sardis murni karena mereka merasa terlalu aman, sehingga akhirnya mereka tidak lagi waspada ketika musuh datang mengintai. Sayangnya jemaat di Sardis mengulangi kesalahan dari sejarah yang sama pada kota mereka. Sama seperti kotanya, jemaat ini merasa dirinya kuat. Oh, kami kaya, kami tidak terkalahkan, kami tidak digoncangkan oleh dunia, kami aman-aman saja, reputasi, nama kami baik di tengah masyarakat. Akhirnya mereka berada di ambang kematian. Masalahnya bukan karena mereka tidak melayani, tetapi karena perbuatan mereka itu tadi tidak ada yang sempurna di hadapan Allah. Mereka melakukan segala sesuatu sekadar agar bisa diterima oleh masyarakat, tanpa sungguh-sungguh berusaha mencapai standar yang lebih baik yang Tuhan inginkan. Jadi apa konsekuensinya dari sikap terlalu percaya diri ini? Tuhan Yesus memberikan peringatan keras bahwa penghakiman akan datang secara tiba-tiba seperti pencuri di waktu malam. Kalau jemaat Sardis tidak segera bangun dan menguatkan apa yang tersisa, mereka akan mengalami nasib yang sama dengan benteng kota mereka yang dulu pernah runtuh. Tuhan memberikan sebuah peringatan, ini gambaran yang mungkin asing bagi kita, kok Tuhan tiba-tiba random gitu ya. Kita merasa bagian ini acak sekali, tiba-tiba Tuhan bilang bertobatlah karena kalau engkau tidak berjaga-jaga, tiba-tiba aku datang seperti pencuri pada waktu malam, dan tiba-tiba datang kepadamu dan lain sebagainya. Kita asing dengan gambaran ini, kenapa? Karena mereka tahu sendiri ini terjadi di kota mereka. Ini terjadi di masyarakat mereka sendiri. Dan di situ tendensi yang sama juga sekarang mulai terjadi di gereja mereka. Bentuknya di sini kita melihat pekerjaan-pekerjaan, pelayanan, upacara, ritual keagamaan, tradisi, kebaktian, semuanya berjalan. Tetapi katakanlah dalam tanda kutip, semuanya dilakukan dengan ngasal, dengan esensi yang kurang, dengan bentuk-bentuk yang kosong, tidak dipenuhi dengan hati yang sepenuhnya di hadapan Tuhan. Bicara iman, pengharapan, kasih, ada sih, tapi semua asal seadanya. Sardis mungkin tampak sebagai jemaat yang dari luar, oh ya, gedungnya tetap berdiri dengan megah. Gedungnya, pelayanannya, aktivitas rohaninya semuanya beroperasi dengan normal. Tetapi di hadapan Allah, jemaat ini mati. Dan disitulah kita melihat Tuhan menyuruh mereka untuk bangun dan waspada. Kenapa waspada? Karena kita melihat Tuhan mau memanggil umatnya untuk tetap bergerak, dan bergerak. Bapak Ibu, kita hidup kita sering mendengarkan visi di tengah-tengah gereja ini untuk yang dikatakan bergerak ya gitu ya. Apa yang menjadi perbedaan unik dari GRI sebetulnya ketika didirikan? Tuhan mempercayakan satu visi kepada Pak Tong
Untuk apa? Untuk mendirikan sebuah gerakan reform Injili. Kita sering mendengar gerakan reform Injili gitu ya. Saya rasa ini bukan satu hal yang asing bagi kita yang sudah beribadah di GRI. Gerakan reform Injili. Kenapa disebutnya gerakan? Kita mungkin di tengah-tengah masyarakat yang pakai nama gerakan apalah, gerakan ibu-ibu apalah segala macam gitu ya, ibu-ibu nongkrong, ibu-ibu gaul dan lain sebagainya misalnya, atau bapak-bapak penuh ambisi, gerakan bapak-bapak apa gitu misalnya. Kita sering mendengarkan kata gerakan apa tertentu di tengah masyarakat, tapi bagi Pak Tong, kenapa pakai istilah gerakan? Dia mau bandingkan dengan sesuatu yang dia sebut antara movement, gerakan itu, dengan monumen. Movement dengan monumen. Kenapa? Karena Pak Tong ketika mendirikan GRI, dia melihat banyak gereja sudah menjadi sebuah monumen. Banyak gereja sudah menjadi sebuah monumen, artinya sebuah tempat yang orang datang untuk, ya ini tempat yang kita banggakan. Tempat yang dikatakan cukup baik untuk kita mengingat semua monumen itu. Kalau kita melihat ya monumen Monas, monumen nasional, kan kita langsung mengingat sejarah bangsa Indonesia dan lain sebagainya. Kita mengingat masa lalu, mengingat semua hal yang sudah pernah terjadi melalui monumen. Tapi bagi kita yang saat ini mendengarkan banyak sharing visi, kita melihat bahwa inilah yang memang Tuhan juga mau ajarkan. Gereja dipanggil bukan untuk menjadi monumen. Umat Tuhan dipanggil bukan untuk menjadi umat yang berdiam diri dan merasa puas diri, tetapi umat yang terus bergerak. Umat yang kembali menjadi sebuah movement, menjadi sebuah gerakan. Gerakan di sini berarti kita perlu terus melihat bagaimana Tuhan memimpin setiap kita. Umat Tuhan adalah umat yang akan terus bergerak lagi, mengikut kemanapun Tuhan memimpin setiap kita. Satu lagu yang tadi kita nyanyikan gitu ya, lagu Kidung Agung. Bapak Ibu mungkin merasa apa hubungannya? Oh Tuhan tarikku cepat mengikutmu gitu. Apa hubungannya lagu Kidung Agung ini dengan lirik di dalamnya gitu ya? Mungkin ada yang tidak menyadari. Tapi ini satu lagu yang liriknya memang diambil dari kitab Kidung Agung. Saya bacakan dari Kidung Agung 1 ayat 4. Ini lagu yang dibuat juga oleh Pak Tong ketika dia merenungkan kitab Kidung Agung, dan kemudian di dalam perenungannya tentang pelayanan kembali menjadi sebuah hal yang menghibur kita. Kidung Agung 1 ayat 4. Ayatnya mengatakan, "Tariklah aku di belakangmu, marilah kita cepat-cepat pergi. Sang Raja telah membawa aku ke dalam maligai-maligainya. Kami akan bersorak-sorai dan bergembira karena engkau. Kami akan memuji cintamu lebih daripada anggur. Layaklah mereka cinta kepadamu." Ini ayat yang dari awal mengatakan, tariklah aku di belakangmu, marilah kita pergi, marilah kita cepat-cepat pergi. Sang Raja membawa aku ke dalam maligainya. Kami akan bersorak bergembira karena engkau. Ini yang kemudian menjadi dasar dari lagu ini, lagu di mana kita sebagai umat Tuhan berkata kepada Tuhan, "Oh Tuhan, tariklah aku untuk mengikut engkau." Ada sebuah gerakan yang perlu umat Tuhan terus lakukan di dalam perjalanan kehidupan kita. Kitab Kidung Agung ini sebuah kitab yang sedikit loncat dulu ke Kidung Agung sedikit saja. Kitab ini menggambarkan sebuah relasi. Kalau kita melihat banyak hal, banyak gambarannya relasi suami istri gitu ya. Tetapi di dalam relasi suami istri ini justru kitab Kidung Agung ini sebagai sebuah metafora antara relasi Tuhan dengan umatnya, antara Yesus dengan gerejanya. Itu digambarkan sebagai relasi suami istri, relasi mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan. Semua nanti dalam kitab Kidung Agung, dalam kitab Wahyu juga, gambaran antara Yesus dengan gerejanya adalah gambaran antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan. Ini gambaran pernikahan gitu. Dan di sini dikatakan, tariklah aku di belakangmu, marilah kita cepat-cepat pergi. Ini nyanyian dari mempelai perempuan kepada, dikatakan sang raja telah membawa aku ke dalam maligai-maligainya. Gambaran dari mempelai perempuan meminta supaya mempelai laki-laki itu menarik dia dan membawanya bersama-sama.
Ini gambaran yang bisa kita renungkan bagaimana gereja meminta sebagai mempelai perempuan, gereja meminta kepada Yesus, sang mempelai laki-laki. Yesus, tariklah aku cepat-cepat. Tariklah aku di belakangmu. Marilah kita cepat-cepat pergi. Ada sebuah kerinduan untuk kita bergerak mengikuti, ditarik oleh pimpinan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah yang kemudian dikatakan juga di dalam jemaat Sardis. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Tuhan ingin kita bangun, tidak tertidur, tidak berdiam diri, tidak merasa puas diri di dalam keadaan yang kita miliki sekarang. Bukan berarti diartikan negatif ekstrim lain gitu ya, puas dirinya, gak pernah puas, hidup yang gak pernah puas, hidup yang ya macam-macam negatif lagi, bukan. Tentu ini gambaran yang kalau kita bandingkan dengan Kidung Agung, ini sebuah gambaran cinta. Karena kita mencintai Tuhan, karena gereja mencintai Tuhan, maka ada sebuah dorongan bagi gereja. Tuhan, aku mau ditarik oleh Engkau, aku mau ditarik oleh Yesus, aku mau ditarik, aku tidak mau tertidur. Karena tertidur berarti mati. Dan di situ Tuhan menegur jemaat yang mati seperti Tuhan menegur jemaat di Sardis. Apa yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita? Hari ini kita akan selalu melihat keadaan gereja kita juga. Gereja yang katakanlah semua pelayanan bisa berjalan baik. Atau bahkan dalam kehidupan pribadi kita semuanya berjalan dengan so-so, tidak ada hal yang terlalu terpuruk, terlalu jauh. Mungkin kita melihat, kita hidup di tengah keadaan hari lepas hari yang cukuplah berkembang, oke. Dan mungkin kita merasa gak terlalu banyak kemajuan yang berarti pun, yang penting gak mundur gitu kan. Kita akhirnya hidup di tengah tahun demi tahun yang dilalui dengan survival mode. Tetapi apakah itu sebuah kehidupan yang sungguh-sungguh Tuhan anggap sebagai hidup? Atau justru kita melihat Tuhan pun sedang mau mendorong kita bangun. Jangan cuma lihat apa yang sudah ada dalam diri kita, tetapi apa yang belum ada. Jangan hanya melihat apa yang sudah kita kerjakan, melihat masa lalu. Dulu aku pernah pelayanan A, B, C, ya sudahlah sekarang sudah cukup lah. Kan sudah cukup berjasa bagi zamanku dulu. Kita menghadapi tantangan sudah merasa cukup puas. Tetapi di sini Tuhan mengatakan bangun dan waspadalah. Karena Tuhan mau umatnya bergerak. Karena Tuhan mau menarik umatnya untuk tidak berdiam diri dan berujung menjadi sebuah monumen yang hanya melihat ke belakang. Kita hari ini bisa dengan berbagai alasan, sudahlah aku kalau didorong pelayanan, udahlah dulu pernah pelayanan. Misalnya pernah pelayanan Asyir, sudah cukuplah itu saja. Padahal Tuhan mau mengerjakan sesuatu lebih besar dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu memang apa yang Tuhan mau kerjakan. Dan kita sekali lagi ditantang untuk melihat apa yang Tuhan mau kerjakan yang hari ini belum kita miliki. Karena kita adalah orang-orang yang masih terus punya masa depan yang dipegang oleh tangan Tuhan. Bapak Ibu, kalau bicara tentang apa yang sudah kita kerjakan, kita bisa dengan berbagai hal kita bersyukur karena sudah ada melalui A, B, C, sudah melalui fase 1, 2, 3 yang kita bisa renungkan dan syukuri. Betul, itu hal yang baik. Tapi hari ini umat Tuhan kembali ditantang. Maukah engkau berpikir untuk memikirkan lagi apa yang belum kita lakukan, yang Tuhan mau percayakan? Gumulkan itu dan lihat bagaimana Tuhan mau bekerja dalam kehidupan kita. Tentu ini bukan sebuah omongan perkataan yang kosong gitu ya. Karena setiap kita akan diberikan kepercayaan yang berbeda-beda. Setiap kita diberikan karunia yang berbeda-beda. Setiap kita diberikan panggilan yang berbeda-beda. Tetapi satu hal yang sama. Tuhan mau kita bangun. Tuhan mau kita bangkit. Dan disitulah kita dibawa untuk waspada. Untuk tidak menjadi seperti orang-orang di kota Sardis. Yang akhirnya merasa cukup dan puas diri terhadap apa yang ada. Maka inilah perenungan kedua kita. Yang pertama, kita harus waspada terhadap mentalitas puas diri. Dan yang kedua, kita dipanggil untuk bangun dan kuatkan apa yang masih ada yang hampir mati itu dalam kehidupan kita.
Sebagai penutup yang ketiga, kita melihat apa yang Tuhan janjikan bagi mereka yang menang. Ini sebuah hal yang selalu ada dalam surat kepada setiap jemaat. Apa yang Tuhan janjikan jika kita menjadi orang-orang yang mau bangkit dan mau waspada menguatkan apa yang ada dalam diri kita. Tuhan mengatakan ayat 5, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Maka kita melihat apa yang Tuhan janjikan, ada dua hal di sini. Satu, pakaian putih, dan yang kedua, nama di kitab kehidupan. Saya langsung rangkumkan saja. Pakaian putih maupun kitab kehidupan ini adalah gambaran dari kehidupan kekal. Kehidupan kekal yang Tuhan akan janjikan bagi setiap umat yang menang. Yang mau bertobat, yang mau mengingat lagi bagaimana kita harus hidup dan mau bangun dari segala tidur kita. Pakaian putih berulang kali Tuhan pakai sebagai gambaran kehidupan kekal. Ini berarti menikmati persekutuan dengan Yesus Kristus. Ini adalah cara lain yang mengatakan orang yang menang akan mendapatkan kerajaan Allah, mendapatkan langit dan bumi yang baru. Pakaian putih melambangkan hal-hal seperti kemurnian, kekudusan, kemenangan, kemuliaan, dan dalam konteks ini kelayakan mereka tampaknya terhubung dengan perbuatan mereka. Mereka dipanggil bertobat, dan disitulah orang yang menang diberikan pakaian putih, diberikan kehidupan kekal. Yesus hanya meyakinkan sisa-sisa yang setia bahwa keluarga negaraan surgawi mereka akan aman. Banyak dari mereka sudah berpindah dari agama Yahudi mereka menjadi Kristen. Di dalam abad pertama itu banyak yang sudah meninggalkan sinagoga-sinagoga Yahudi mereka dan mereka bergabung di dalam gereja. Tetapi di dalam perpindahan itu mereka punya kekhawatiran di mana mereka merasa jangan-jangan namaku sudah tercoret dari daftar sinagoga. Nama orang-orang yang pindah dari Yahudi jadi Kristen sudah tahu bahwa nama mereka sudah dicoret dari daftar sinagoga Yahudi. Tetapi mereka jadi khawatir, jangan-jangan kalau kami pun tidak setia kepada Tuhan dan akhirnya kami hidup seperti kota Sardis, nama kami pun akan dicoret dari kitab kehidupan. Dan disitulah Tuhan Yesus memberikan sebuah penghiburan. Barang siapa menang, nama mereka tidak akan dicoret, tidak akan hilang dari kitab kehidupan. Mereka yang menang dan mengalahkan kejahatan tidak akan pernah dihapus dari kehidupan bersama Tuhan dan kehidupan bersama dengan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus akan mengaku di hadapan Bapaknya dan para malaikatnya nama orang-orang yang setia. Mereka orang-orang yang sangat perhatikan tentang nama. Dan di sini Tuhan kembali hibur mereka. Ya, kamu perhatikan nama itu baik. Tapi milikilah nama yang baik bukan di hadapan dunia, tetapi di hadapan Allah. Dan sebagai penutup, kita kembali ke ayat pertama. Ayat pertama kita melihat siapa Yesus yang berbicara semua ini. Kita sudah melihat semua teguran-teguran, semua perintah yang diberikan. Tetapi kita melihat sebagai penutupnya, Tuhan Yesus yang seperti apa yang dihadirkan bagi jemaat di Sardis. Dikatakan ayat 1, inilah firman Dia yang memiliki 7 roh Allah dan ke-7 bintang itu. 7 roh itu artinya Yesus berbicara sebagai Tuhan yang berdaulat, dan di sini katakan Roh Kudus, dikatakan angka 7 lagi, muncul lagi, ini mau menyatakan roh yang sifatnya menghidupkan. Dan di sini 7 berarti menghidupkan secara total. Sekali lagi saya katakan, Tuhan Yesus seperti apa yang dihadirkan? Tuhan Yesus yang dikatakan, akulah yang memiliki ke-7 roh Allah. 7 roh Allah berarti ada peran dari Roh Kudus yang perannya adalah menghidupkan. Dan dikatakan 7 berarti menghidupkan secara total. Kenapa perlu digambarkan seperti ini? Kenapa Yesus menekankan Dia punya roh tersebut? Karena Tuhan Yesus tahu ini adalah kematian rohani yang terjadi di jemaat di Sardis. Jemaat perlu kuasa dan kepenuhan Roh Kudus untuk menjadi orang-orang yang hidup kembali. Dan Yesus
yang berbicara kepada mereka adalah Yesus yang menguatkan dan memberikan kuasa Roh Kudus itu bagi umatnya. 7 Roh Allah, kuasa yang memberi hidup secara total dari Yesus Kristus. Dan kita menjadi terhibur, kenapa? Karena umat Tuhan bukan disuruh bangkit dengan motivasi-motivasi saja. Kita yang tertidur bukan hanya disuruh, ayo bangkit, disemangatin dari mimbar, didorong-dorong oleh satu orang demi satu orang. Tidak, itu berguna memang betul. Kita yang mungkin sudah mengalami keadaan tidur secara rohani, ya kita perlu memang disuarakan, ditegur oleh komunitas umat Tuhan, ditegur oleh firman dan lain sebagainya. Tapi hal yang paling penting di sini adalah yang menegur kita adalah Yesus yang memiliki 7 Roh Allah. Yesus yang dengan kuasa Roh Kudusnya membangkitkan kita kembali secara total. Yang kita perlukan adalah Roh Kudus dari Tuhan untuk kita kembali bangkit. Karena hanya mengandalkan manusia saja kita akan tertidur lagi. Tetapi kiranya Roh Kudus memenuhi hati kita, membangunkan setiap kita, dan terutama kita melihat Roh Kudus inilah yang pertama-tama membangkitkan Yesus dari kubur, memberikan kehidupan bagi Yesus Kristus, dan sekarang Roh yang sama bekerja bagi kita untuk memberikan kita kehidupan. Maukah kita menjadi umat Tuhan yang kembali bangun dari setiap tidur dan keberdosaan kita, dari setiap perasaan puas diri dan cukup yang kita miliki, bukan untuk kita menjadi orang-orang yang haus dan ambisius, tetapi kita menjadi orang-orang yang mau kembali mengerjakan sesuatu lebih keras, lebih besar bagi pekerjaan Tuhan yang mau dinyatakan lebih luas lagi. Karena kita melihat kerajaan Allah sedang hadir di tengah dunia ini, kerajaan yang akan membawa damai, kerajaan yang akan mewujudkan seluruh kepenuhan Allah di tengah-tengah dunia. Dan sekarang Tuhan mau pakai gerejanya, tapi bukan gereja yang tidur, bukan gereja yang mati, melainkan gereja yang mau terus hidup, bergerak, bangun dari seluruh keadaan tidur kita. Dan disitulah Roh Allah yang lengkap dan sempurna itu yang akan menguatkan kita, membawa kita, memperlengkapi kita untuk setiap pelayanan yang Tuhan mau percayakan, setiap pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang mau diberikan lagi di hadapan kita. Dan marilah kita menjadi orang-orang yang semakin terdorong untuk melayani Sang Raja yang telah menang atas kuasa maut. Mari kita berdoa. Kami rindu Tuhan, Engkau memakai setiap kami, karena kami orang-orang yang menjadi umat seringkali tertidur. Tertidur di dalam kenyamanan, di dalam rasa puas diri, karena kami merasa kami sudah bekerja cukup baik. Di era sebelumnya kami sudah cukup oke. Bahkan masyarakat kami merasa cukup karena kami melihat dunia sekeliling kami pun sudah merasa cukup terhadap apa yang kami kerjakan. Tapi Tuhan, kami tidak mau nilai hidup kami ditentukan oleh dunia. Kami tidak mau menilai diri kami dari perasaan cukup yang Tuhan anggap itu sebagai keadaan yang mati. Kami mau dianggap hidup oleh Tuhan. Karena itulah kami memohon kuasa Roh Kudus-Mu menghidupkan setiap kami. Memberikan kami hati yang terdorong, terbakar lagi untuk mau menjadi pemberita-pemberita Injil Kristus. Mau menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang setia. Mau menjadi orang-orang yang mau bekerja bagi Tuhan. Dan di dalam semua yang Tuhan percayakan, kobarkanlah iman kami, bangkitkanlah jiwa kami, dan kiranya Roh Kudus-Mu menolong setiap kami, memberikan hidup yang sejati, membangunkan hati kami yang tertidur ini untuk mau bekerja bagi Tuhan. Pakailah hidup kami ya Tuhan, dan kiranya Engkau beranugerah bekerja atas hidup kami. Kiranya Sang Raja dipermuliakan dan seluruh bangsa di muka bumi datang menyembah Sang Raja. Kami bersyukur, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang memegang ke-7 bintang dan memiliki 7 Roh Allah yang menghidupkan kami. Amin.